Pernah nggak sih kamu ngerasa, udah usaha, udah berdoa, udah sabar, tapi hidup kayak nggak bergerak kemana-mana? Kayak semuanya mentok, padahal orang lain kelihatannya lancar-lancar aja. Tapi, gimana kalau justru di saat-saat paling gelap itu, hidup lagi ngajarin kamu buat jadi lebih kuat? Bukan buat nyerah, tapi buat naik level. Pertama-tama, mari kita ingat bahwa diam itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Terkadang, kita terbiasa berpikir bahwa diam berarti menyerah, bahwa jika kita tidak berbicara atau membela diri, kita sudah kalah. Tapi sebenarnya, itu semua hanyalah pandangan yang salah. Kenyataannya, memilih untuk diam bisa jadi langkah yang sangat cerdas. Diam bukanlah kelemahan, melainkan sebuah bentuk peperangan yang strategis. Ketika dia pergi, mungkin dia mengharapkan ada banyak reaksi dari Anda, pesan teks, telepon, atau ungkapan emosi. Dia ingin melihat Anda terbuka, karena ketika seseorang menyakiti hati kita, mereka sering ingin mendapatkan validasi. Mereka ingin merasakan bahwa mereka cukup berarti untuk mempengaruhi hidup Anda. Namun jika Anda tetap diam dan tidak bereaksi, itu justru akan mengacaukan rencananya. Anda akan menghancurkan narasi yang sudah dia siapkan. Disinilah kita bisa melihat bagaimana stoisisme dan psikologi gelap saling berkaitan. Stoisisme mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, bukan mengabaikannya. Merasa tanpa kehilangan kendali. Sementara itu, psikologi gelap mengingatkan kita bahwa mengendalikan emosi adalah sebuah kekuatan. Diam bukan sekadar tidak berbicara, itu juga bisa menjadi gangguan psikologis bagi orang lain. Dia mungkin merasa bingung dan sendirian tanpa reaksi dari Anda, hanya dikelilingi oleh pertanyaan-pertanyaan. Dia mungkin ingin pergi dari hidup Anda seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun ketika Anda tidak mengejarnya atau menunjukkan bahwa Anda menyerah, itu memaksanya untuk menghadapi kenyataan dari tindakannya. Anda tidak perlu meredakan rasa bersalahnya. Anda tidak perlu menunjukkan rasa sakit Anda demi kenyamanannya. Tiba-tiba, dia bukan lagi yang mengendalikan cerita. Andalah yang mengambil kendali. Keheningan Anda bisa menjadi badai yang tak terhindarkan baginya. Setiap kali Anda tidak memberikan reaksi, rasa misteri itu semakin tumbuh. Apakah dia terluka? Apakah dia sudah melupakan semuanya? Apakah saya salah menilai dia? Kebingungan itu, kehilangan kendali atas narasi, adalah saat penyesalan mulai muncul. Sekarang, dia tidak berhadapan dengan seseorang yang hancur, melainkan dengan seseorang yang lebih tenang, lebih tajam, dan sulit dipahami. Itulah posisi kekuasaan yang sebenarnya. Ingatlah, Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Anda tidak perlu memberikan penutupan untuknya. Yang terpenting, Anda berutang harga diri kepada diri sendiri, dan itulah yang dilindungi oleh keheningan Anda. Biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka bingung, biarkan mereka merasakan beratnya kehilangan seseorang yang tidak perlu mengangkat suaranya untuk menyampaikan pernyataan. Karena ketika Anda memilih untuk tidak mengatakan apapun, itu justru sudah mengatakan segalanya. Nomor 2, dia sebenarnya berharap kamu akan meminta perhatian darinya. Tapi jujur saja, dia tidak pergi dengan harapan akan menemukan keheningan. Tidak. Dia keluar sambil berpikir kamu akan mencarinya kembali, bahwa kamu akan merasa kehilangan, bahwa hidupmu akan terasa hampa tanpanya. Karena di dalam hatinya, dia percaya bahwa dia adalah hadiah untukmu, bahwa duniamu berputar di sekelilingnya. Mungkin itu benar untuk sementara waktu. Namun jika kamu tidak meminta maaf, jika kamu tidak menunjukkan betapa kamu merindukannya, kamu tidak hanya akan mengejutkannya, tetapi juga menghancurkan ilusi kekuatannya. Banyak pria merasa hancur saat ditinggalkan. Mereka akan membanjiri ponselnya dengan pesan, "Tolong bicaralah padaku. Aku hanya ingin penjelasan. Katakan padaku apa yang salah." Itulah yang dia harapkan darimu. Itulah drama yang dia andalkan, karena itu membuatnya merasa berharga, penting, dan sedikit sedih. Tapi kamu memilih untuk diam, kamu memilih untuk tidak menghubunginya. Dan itu adalah permainan pikiran. Dia ingin tahu bahwa dia masih berarti, tetapi sebaliknya dia hanya mendapatkan keheningan. Dan keheningan itu berkata, "Kamu tidak mengendalikanku. Kamu tidak menunjukkan rasa sakitmu padanya. Kamu tidak menunjukkan ketakutanmu padanya. Kamu menunjukkan ketidakpedulian." Saat itulah kepanikan muncul karena kini dia harus bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang mungkin tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Apakah saya terlalu memaksakan diri? Saat kamu tidak meminta, dia mulai meminta dalam hatinya, berharap ada tanda bahwa dia masih berarti. Dia memeriksa profilmu, dia memutar ulang percakapan terakhir, dia bertanya-tanya apakah kamu telah menggantikannya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kamu pikirkan, karena kamu sama sekali tidak melibatkannya. Kekacauan pikiran itu, itulah harga yang harus dibayar ketika meninggalkan pria yang tahu harga dirinya.
Kamu tidak kehilangan dia. Dia kehilangan akses kepadamu. Dan saat kamu menolak untuk meminta, kamu sudah membuatnya jelas. Kamu tidak pernah bergantung padanya. Kamu tidak pernah berada di bawahnya. Dia bukan segalanya bagimu. Dia hanyalah satu bagian dari ceritamu, bukan keseluruhan buku. Dan kini kesunyian itu lebih keras daripada apapun yang bisa kamu katakan. Ia berteriak bahwa kamu tidak rusak. Kamu sedang membangun sesuatu yang lebih baik. Dan satu-satunya orang yang mungkin menyesal adalah dia. Kamu telah membalikkan keadaan tanpa harus melakukan banyak usaha. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Nomor 3, kendalikan wajahmu. Kendalikan bingkai yang kamu tampilkan. Ini dia, sedikit kebenaran yang mungkin terasa pahit. Wajahmu itu seperti medan perang. Setiap emosi yang kamu tunjukkan bisa memberikan informasi. Ketakutan, kesedihan, kemarahan, kebingungan, semua itu adalah tanda-tanda. Dan begitu orang lain melihatnya, mereka bisa mengambil alih bingkai itu. Itulah sebabnya mengendalikan emosi bukan hanya tentang penguasaan diri, tetapi juga tentang dominasi. Dalam stoicisme, wajahmu adalah gerbang. Dalam psikologi gelap itu seperti topeng. Ketika kamu bisa mengendalikan wajahmu, kamu juga bisa mengendalikan narasi yang ada. Mungkin kamu merasa hancur di dalam, mengingat kembali setiap kata yang pernah diucapkan, mencoba memahami apa yang salah. Namun saat kamu menunjukkan rasa sakit itu, kamu memberikan konfirmasi bahwa dia masih memiliki kekuasaan atasmu. Dan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak kamu berikan kepada seseorang yang telah pergi dari hidupmu. Jadi, tetaplah tenang, bernapaslah dalam-dalam, dan latih ekspresimu agar tetap diam, tenang, dan dingin. Karena inilah yang akan terjadi jika kamu tidak menunjukkan reaksi. Dia akan mulai bertanya-tanya apakah dia pernah berarti bagimu. Kenapa kamu tidak terlihat terluka? Bagaimana kamu bisa begitu tenang? Apakah kamu pernah penting? Misteri ini bisa membuatnya bingung. Dan semua ini dimulai dengan ekspresi wajahmu. Jangan balas pesannya. Itulah yang dia harapkan. Namun saat dia melihatmu secara langsung atau di media sosial, tampak tidak terganggu, tenang, bahkan lebih baik daripada sebelumnya, itu adalah sebuah tembakan yang mematikan. Karena kini dia menyadari bahwa kamu tidak berpura-pura. Kamu sedang beradaptasi. Dunia membaca wajahmu sebelum mendengar kata-katamu. Mantanmu, teman-temanmu, bahkan musuh-musuhmu, mereka semua memperhatikan matamu untuk mencari tanda-tanda kehancuran. Namun ketika tatapanmu mantap, rahangmu mengatup, dan energimu terasa stabil, kamu mengirimkan pesan tanpa harus berbicara. Kamu tidak bisa diakses lagi. Dan pesan itu terasa berbeda ketika tidak diteriakan, tetapi ditunjukkan. Kamu bisa merasakan segalanya tanpa harus menunjukkan apapun. Ini bukan tentang memendam emosi, tetapi menyaring apa yang pantas untuk dilihat. Karena saat kamu menunjukkan bahwa kamu hancur, dia akan mendapatkan kembali egonya yang pernah dia tinggalkan. Namun saat dia melihatmu berkembang, dengan wajah datar, fokus pada tujuanmu, dia akan merasakan sengatannya. Disinilah penyesalan bukan hanya mungkin terjadi, tetapi menjadi tak terelakkan. Ingatlah, wajahmu memberitahu dunia siapa yang memiliki pikiranmu. Pastikan itu adalah dirimu sendiri. Nomor 4, ketidakhadiran lebih menyakitkan daripada kemarahan. Ada titik dalam luka di mana suara tidak lagi mampu membawa makna. Di mana setiap teriakan, setiap tangisan, bahkan setiap penjelasan rasional pun jatuh ke dalam kehampaan. Pada titik itu, Anda mulai menyadari bahwa keheningan bisa jauh lebih menyayat daripada ledakan emosi. Bahwa diam dapat menjadi bahasa paling lantang dari jiwa yang tidak ingin lagi bertarung demi sesuatu yang terus-menerus melukai keberadaannya. Dan justru di sanalah letak paradoksnya. Ketika Anda berhenti menjelaskan rasa sakit Anda, saat itulah segalanya mulai dipahami oleh mereka yang sebelumnya menutup mata. Kita seringkali mengira bahwa keterlibatan emosional dengan segala amarah dan tangis adalah bentuk dari kekuatan. Padahal yang tersembunyi di balik semua itu adalah ketergantungan. Ketika Anda marah, Anda masih memberi. Anda tetap membiarkan seseorang memiliki kuasa atas batin Anda. Ia mungkin tidak menyadari beratnya luka itu, karena ia masih bisa melihat betapa kerasnya Anda berusaha membuatnya peduli. Ia tahu bahwa dengan satu pesan, satu gerakan, ia bisa kembali membuka pintu itu. Maka kemarahan Anda bukanlah ancaman. Itu justru menjadi bukti bahwa hati Anda masih berada dalam genggamannya. Namun ada sesuatu yang jauh lebih sunyi dan dalam, yaitu pilihan untuk tidak bereaksi. Bukan karena Anda telah kalah, bukan karena rasa itu telah padam, tetapi karena Anda telah sadar bahwa ketenangan batin Anda lebih berharga daripada upaya yang terus-menerus dilakukan untuk meyakinkan seseorang yang tak lagi menghargai kehadiran Anda.
Dalam kebijaksanaan lama, diajarkan bahwa mereka yang mampu menguasai dirinya sendiri akan memilih diam bukan sebagai bentuk kepasrahan, tetapi sebagai wujud kedaulatan batin. Dan diam yang dipilih secara sadar bukanlah keheningan yang lemah, melainkan kekuatan yang tidak bisa diganggu oleh kekacauan dari luar. Ketika Anda menghilang tanpa kebencian, tanpa permainan, tanpa hasrat untuk terlihat atau diperhatikan, Anda menciptakan kekosongan yang tidak bisa ia kendalikan. Sebab orang-orang tidak takut ketika Anda marah. Mereka tahu bagaimana menghindari pertengkaran. Mereka tahu bagaimana menyusun alasan dan membenarkan keputusan mereka. Tetapi mereka tidak pernah siap menghadapi ketidakpedulian. Karena ketidakpedulian menandakan hilangnya pengaruh. Dan saat tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada kabar, keheningan Anda berubah menjadi gema yang memantul di ruang-ruang kosong yang dulunya dipenuhi oleh suara Anda. Ia mengira akan ada drama, akan ada pertengkaran yang meledak-ledak. Ia membayangkan Anda akan kembali dengan pesan panjang atau panggilan yang bergetar oleh emosi. Tapi yang tidak ia duga adalah keheningan total. Dan justru karena tak ada notifikasi, tak ada jejak digital, tak ada cerita yang bisa diintip, ia mulai menggali kembali masa lalu. Ia mulai bertanya-tanya, bukan hanya tentang apa yang salah, tetapi mengapa Anda tak lagi mencoba memperbaikinya. Dan itu jauh lebih menghantui daripada kemarahan. Sebab di balik keheningan Anda, mulai tumbuh ketakutan bahwa mungkin Anda sudah bahagia tanpa dirinya. Dan bagi seseorang yang terbiasa menjadi pusat dunia Anda, kesadaran itu adalah luka yang paling diam-diam, namun paling dalam. Dalam keheningan, Anda sedang membangun kembali sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cinta yang kandas, yaitu penghormatan terhadap diri sendiri. Anda sedang menanam akar kekuatan baru, di mana luka tidak lagi menentukan arah hidup Anda. Diam yang Anda pilih bukan tanda kelemahan. Itu adalah deklarasi sunyi bahwa Anda tak ingin lagi menyia-nyiakan energi untuk sesuatu yang tak memberi Anda kehidupan. Anda tak butuh validasi. Anda tak ingin menang. Anda hanya ingin damai. Dan anehnya, ketika Anda berhenti berharap ia akan menyadari kehadiran Anda, justru saat itulah ia mulai dihantui oleh ketidakhadiran Anda. Sebab dia memiliki gema. Dan gema itu memantul di ruang-ruang batin yang ia bangun tanpa kesiapan untuk benar-benar kehilangan. Ia mulai mencari-cari, mengamati, mengintai. Bukan karena cinta, tapi karena ego yang takut dilupakan. Ia ingin melihat apakah Anda hancur. Ia berharap Anda terlihat terluka. Tapi saat tidak menemukannya, keheningan Anda berubah menjadi gemuruh yang mengganggu tidurnya. Kepergian Anda yang tanpa jejak adalah bentuk pengampunan yang tidak diumumkan. Anda tidak menuntut maaf, tidak menagih rasa bersalah, tidak mencari pengakuan. Anda hanya memilih untuk keluar dari lingkaran yang menyiksa batin. Dan ketika seseorang terlalu percaya bahwa Anda akan selalu menunggu, kepergian Anda menjadi tamparan yang tidak bisa mereka elakkan. Ketika seseorang yakin bahwa Anda akan tetap setia meski terus disakiti, ketidakhadiran Anda menjadi bentuk paling tajam dari pelajaran hidup. Mereka bilang waktu menyembuhkan segalanya, tapi tidak semua luka sembuh dengan waktu. Ada luka yang hanya bisa pulih dengan batas, dengan menjauh, dengan keberanian untuk menutup pintu, meski separuh hati Anda masih ingin mengintip kebaliknya. Dan Anda melakukannya bukan karena ingin membalas, tapi karena Anda akhirnya sadar, tidak semua yang hilang pantas diperjuangkan, bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah jebakan, dan bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tapi bentuk paling murni dari cinta terhadap diri sendiri. Kemarahan Anda dulu adalah bagian dari cinta, tapi keheningan Anda hari ini adalah bagian dari kebebasan. Dan dalam kebebasan itu, Anda menemukan kedamaian yang tidak perlu diumumkan. Sebab damai sejati tidak berisik, ia tumbuh dalam ruang yang sunyi. Dan di sanalah Anda tidak hanya sembuh, Anda bangkit. Nomor 5, Anda yang tidak tersedia menjadi yang paling diinginkan. Inilah sesuatu yang tak pernah benar-benar diajarkan pada Anda, tetapi akan Anda pelajari melalui kehilangan, keheningan, dan pengunduran diri yang penuh kesadaran. Ada paradoks yang membingungkan dalam dinamika keinginan manusia, sesuatu yang sering tak kita sadari hingga kita berdiri dalam keheningan, menjauh dari keramaian, dari permainan tarik ulur emosi, dari panggilan-panggilan batin yang tak kunjung dibalas. Pada awalnya Anda adalah pria yang hadir. Anda mendengarkan, Anda memberi, Anda menyesuaikan, Anda muncul tanpa diminta, Anda memudahkan dirinya untuk merasa dicintai. Anda tersedia bukan hanya dalam bentuk, tetapi juga dalam jiwa. Anda hadir bahkan ketika tidak dibutuhkan. Dan secara diam-diam, Anda menjadi terlalu mudah untuk dimiliki. Terlalu bisa ditebak, terlalu cepat dijangkau,
Namun manusia sebagaimana telah diamati oleh para bijak zaman dulu, tidak merindukan yang selalu ada. Kita tidak menghargai apa yang tidak pernah kita takut kehilangan. Apapun yang terlalu dekat, terlalu konstan, terlalu akrab, lama-lama kehilangan kilaunya. Dan itulah momen di mana Anda mulai terasa hambar di matanya. Bukan karena Anda berubah menjadi lebih buruk, tetapi karena kehadiran Anda menjadi sesuatu yang ia anggap pasti. Ia tahu Anda akan mengangkat telepon. Ia tahu Anda akan memahami saat dia bingung. Ia tahu Anda akan tetap tinggal, bahkan ketika Anda dilukai secara halus, perlahan, tapi terus-menerus. Dan ketika seseorang mulai merasa bahwa Anda akan selalu ada, ia berhenti memperjuangkan Anda. Lalu pada suatu titik Anda berhenti, bukan karena kelelahan, bukan karena ingin balas dendam, tetapi karena kesadaran mulai tumbuh. Anda melihat dengan mata batin bahwa diri Anda sedang perlahan-lahan kehilangan gravitasi, bahwa Anda tak lagi hidup dalam orbit Anda sendiri, tetapi dalam lintasan emosi orang lain. Dan disinilah Anda mengambil langkah yang menentukan. Anda menjauh bukan dengan amarah, bukan dengan pengumuman, bukan dengan manipulasi, tapi dengan kekuatan yang tenang. Anda tidak lagi mengirim pesan, bukan karena sedang menghitung waktu, tetapi karena Anda tak merasa perlu lagi berbicara pada dinding yang tak memantulkan suara. Anda tidak lagi muncul dalam hidupnya, bukan karena Anda ingin membuatnya merindukan Anda, tetapi karena Anda telah kembali hadir dalam hidup Anda sendiri. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa Anda begitu sunyi? Siapa yang sekarang mengisi waktu Anda? Mengapa Anda tidak lagi mencoba menjelaskan perasaan Anda? Mengapa pria yang dulunya bisa ditebak kini menjadi sosok yang tak terjamah? Sebab bagi seseorang yang terbiasa memegang kendali atas dinamika hubungan, kehilangan akses bukanlah hal sepele. Itu adalah kekosongan. Sebuah ruang kosong yang dulunya dipenuhi oleh kehadiran Anda, perhatian Anda, pesan-pesan Anda, dan kini sunyi. Daya tarik Anda tidak dibangun kembali lewat rayuan atau penjelasan panjang. Daya tarik Anda muncul ketika Anda menjadi misteri, ketika Anda tidak lagi menjual nilai diri Anda seperti barang yang harus segera dibeli. Ketika Anda tidak lagi membuatnya nyaman dalam ilusi bahwa Anda akan selalu tersedia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tubuh yang bisa menjadi langka, tetapi juga energi, kehadiran batin, jiwa yang sadar akan nilainya sendiri. Dan saat Anda menarik energi itu, Anda menciptakan ruang yang mengguncang kenyamanan palsu yang selama ini ia nikmati. Ia mulai mencari tahu, bukan karena cinta, tapi karena egonya terganggu. Ia bertanya-tanya siapa yang kini menyita waktu Anda. Ia mulai merasa terintimidasi oleh ketenangan Anda. Dan dalam ketenangan itu, Anda menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar cinta. Integritas. Anda tidak menunggu. Anda tidak mengemis. Anda tidak mencoba untuk dimengerti. Anda sudah selesai bermain peran sebagai pria yang selalu memaklumi dan mengalah. Nomor 6. Penutupan adalah ilusi yang memperpanjang luka. Dalam perjalanan mencintai dan ditinggalkan, ada satu jebakan halus yang kerap menjerat mereka yang hatinya sedang patah namun masih merindukan penjelasan. Jebakan itu bernama penutupan. Sebuah kata yang terdengar dewasa, terdengar sehat, terdengar seperti akhir yang damai dan bijaksana. Namun di balik namanya yang seolah menyembuhkan, tersembunyi kenyataan pahit. Penutupan seringkali bukan tentang kedamaian, tapi tentang kontrol. Tentang seseorang yang telah merusak hatimu, kini ingin kembali, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengakhiri dengan cara yang nyaman baginya. Penutupan adalah ilusi yang dibungkus dengan sopan santun. Ia bukan proses penyembuhan, melainkan tawaran bagi orang yang telah mencederai kita untuk pergi dengan nurani yang bersih. Dengan satu pertemuan, satu percakapan, satu teks panjang, mereka berharap beban bersalahnya terangkat. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana dengan luka yang tidak cukup hanya dijelaskan? Bagaimana dengan kehancuran yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata? Kebenarannya, penutupan seringkali bukan penyembuhan, melainkan bentuk manipulasi terakhir, halus, tersamar, dan membingungkan. Kita tidak menyadarinya, karena kita masih ingin percaya bahwa penjelasan bisa menenangkan hati. Tapi itu bukan kenyataan. Itu adalah harapan yang membuat kita menggenggam pecahan kaca, berharap tidak lagi berdarah.